Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Mudah-mudahan kabarnya dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bapak akan memberikan materi seputar pendidikan agama Islam. Nah, oke, kepada anak bapak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mengambil berkah terlebih dahulu dengan membaca doa. Pada anak bapak sekalian, mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pada anak bapak sekalian, sembari anak bapak sekalian mendengarkan penjelasan dari bapak, mari dipersiapkan dulu terlebih dahulu alat dan buku tulisnya ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bapak akan menyampaikan materi seputar 7 bagian tubuh yang disukai oleh jin. Nah, maka anak bapak sekalian, ini pelajaran yang menarik yang harus kita ketahui bersama selagi kita itu orang muslim. Nah, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan bapak berikut ini. Toyib, baiklah anak bapak sekalian, perlu diketahui bahwa setan dan jin itu bersemayam di 7 bagian tubuh manusia, di tubuh kita. Untuk apa Pak? Untuk menjerumuskan manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu penting untuk kita ketahui berbagai jenis godaan dan bagaimana cara-cara setan atau jin menggoda manusia. Sebab dengan mengetahui mereka dan caranya menebar tipu daya akan memudahkan kita untuk menghindari dan membentengi diri dari rapuhnya keimanan, hingga dengan mudah tergoda untuk melakukan sesuatu kemaksiatan. Toyib, jadi anak bapak sekalian, ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari setan, iblis dan jin. Jadi berhati-hatilah jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari tempat yang tidak kita jaga. Jadi berikut ini 7 bagian dalam tubuh manusia yang disukai setan, iblis dan jin untuk menjadi tempat mereka bersemayam. Baik, yang pertama itu adalah lubang mulut. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh setan atau jin. Mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Sadar atau tidak, dalam sehari berapa banyak kita menguap dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa ngantuk? Contohnya seperti saat kita belajar, saat bekerja, dan yang terparah adalah saat kita sedang beribadah. Maka dari itu, saat sedang menguap, kita dianjurkan untuk menutup mulut. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dan kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang-orang yang menguap. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, yang kedua adalah di bawah kuku. Di bawah kuku yang panjang, sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku. Bisa karena berbagai alasan seperti style, hobi, atau lantas malas memotongnya. Selain agar kebersihan dan selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku-kuku yang dibiarkan panjang itulah tempat setan dan jin bersemayam. Nah, ingat ya nak, bayangkan saja di tempat setan dan jin bersemayam itulah kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, bahkan menyuap makanan ke dalam mulut. Maka dari itu, siapa yang suka memanjangkan kuku? Rasulullah SAW bersabda, potonglah atau pendekkanlah kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, selanjutnya 3, lubang hidung. Lubang hidung. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika setan atau jin suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itu, kita disarankan untuk membersihkan bagian dalam hidung saat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah setan dan jin dari tempat kesukaannya bersemayam.
dan juga supaya tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya yang keempat adalah urat darah. Urat darah atau juga disebut dengan aliran darah manusia. Nah, anak-anak bapak sekalian, sesungguhnya teramat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita terdapat setan yang mengalir bersama aliran darah kita. Maka dari itu, perlu kita berikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab itulah Allah melarang kita memakan makanan yang haram. Karena bersama makanan-makanan yang haram itulah setan masuk ke dalam tubuh, menggerogoti keimanan dengan mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia. Hal ini dijelaskan oleh Syafiyah binti Huyai bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Lubang telinga. Nah, ini pembahasan sangat menarik anak bapak sekalian. Dengarkan ya. Setan dan jin tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia. Salah satu waktu yang paling digemari setan dan jin untuk menggoda manusia adalah di saat-saat manusia hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat-saat kita beribadah di subuh hari. Banyak mungkin ya anak bapak sekalian, bapak pernah juga menjelaskan kalau kita di subuh hari itu tidak mendengarkan suara azan, berarti menandakan kita di malam harinya itu menjelang subuh hari, telinga kita itu dikencengi oleh setan. Maka dari itu, anak bapak sekalian, bangunlah pagi dan sholatlah subuh, ya. Yang dimana bapak sering juga bertanya kepada anak bapak ketika masuk di dalam kelas bapak. Pertanyaannya, apakah anak bapak sekalian tadi pagi sholat subuh? Ada yang tunjuk tangan, ada juga yang enggak. Berbagai banyak alasan ya. Ada yang ketiduran pak, adalah yang kebangun kesiangan pak. Jadi anak bapak sekalian, sholat subuh itu wajib ya nak. Sholat subuh itulah menandakan awal pertama ibadah kita untuk beraktivitas di pagi hari menjelang nanti ya, sampai maghrib. Nah itulah anak bapak sekalian. Kalaupun nggak bisa kita bangun subuh, pakai bantuan. Pakai bantuan apa pak? Misalkan alarm HP. Nggak mempan juga pakai alarm HP. Nah kita malam itu berdoa ya. Berdoa di mana pak? Sebelum kita tidur berwuduk dulu. Sebelum kita berwuduk, kemudian kita tidur, maka bacalah doa dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah aku ketika subuh hari nantinya. Nah disitulah mungkin Allah menggerakkan hati bapak untuk bangun ya. Maka banyak-banyak kita berdoa sebelum kita tidur di malam hari. Gak mempan juga gitu nak. Ya Allah, ini udah memang parah lah. Nah yang jurus ketiga ini cara membangunkan anak bapak ini dengan apa pak? Ini usaha yang paling maksimal, yaitu dengan memasukkan toa masjid ke kamar anak bapak. Nah pastilah terbangun. Hehehe. Jadi perlu diingat ya anak bapak sekalian yang telah bapak sampaikan tadi. Jadi ada pun hal yang penting harus kita ingat, yang dimana sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya keenam adalah lubang pusar. Lubang pusar, anak bapak tuh mungkin tahu ya. Inilah salah satu tempat yang seringkali diabaikan manusia. Jarang juga dijaga kebersihannya. Perhatikanlah jika setan dan jin teramat suka bersemayam di dalam pusar. Mungkin pada beberapa kasus seperti ruqyah, mungkin anak bapak tahu ruqyah, diketahui jika jin yang menggoda itu berada dalam lubang-lubang pusarnya. Karena itulah sekiranya kita dapat memperhatikan agar senantiasa berusaha menjaga kebersihan setiap kali membersihkan tubuh kita.
Bahkan saat seorang diruqyah diketahui bahwa keberadaan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Meski demikian, kita tak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar hingga menggoreknya. Dengan cara apa membersihkannya, Pak? Dengan cara membersihkannya cukup dengan menekannya secara lembut dengan air atau kapas. Begitu ya, Nak. Dan yang terakhir, lubang kemaluan manusia. Anak bapak sekalian, perlu diketahui bahwa salah satu pintu masuk paling mudah bagi setan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia. Tidak heran jika setan dan jin gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor dan kebanyakan manusia lalai membersihkannya. Kemudian maka dari itu, bila tidak membersihkan area lubang kemaluan, maka disitulah setan dan jin akan menggoda manusia untuk berbuat zina. Berbuat zina ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hendaknya kita selalu berusaha menjaga kesemuanya agar tidak mudah bagi setan dan jin untuk menebar godaannya, agar kita terhindar dari melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi ya anak bapak yang harus diingat, makanya kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita, dan jangan lupa baca basmalah atau bismillah setiap kali membuka pakaian agar jin tidak melihat aurat kita. Baiklah, itulah hasil pembelajaran kita hari ini anak bapak sekalian. Mudah-mudahan pembelajaran kita lakukan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.